Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT. Pagi ini saya pengen cerita mengenai gimana sih cara mencari duit di online. Apakah benar-benar real bisa gitu ya teman-teman. Dan apakah itu susah, apakah itu gampang. Sebenarnya jujur nyari duit di online itu sangat-sangat bisa. Dan saya cerita sedikit, hidup saya saat ini, detik ini, malah tergantung di online. Tergantung gimana saya cari duitnya di online. Dan alhamdulillah, gara-gara itu saya dan istri, dua-duanya dimampukan untuk resign atau keluar kerja dari kantor kami bekerja sebelumnya, teman-teman. Terus bicara nih, kok bisa menggantungkan seperti itu, kok berani mengundurkan diri dari kantor segala macam, apakah udah cukup? Kalau ditanya cukup, orang hidup itu tidak pernah cukup. Itu salah satu jawaban saya. Tapi kalau untuk mendapatkan duit dari online bisa. Saya sudah membuktikannya dan sampai detik ini kami insya Allah masih bisa survive sampai detik ini dan mimpinya terus survive sampai ke masa depan gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang saya lakukan adalah jualan produk saya sendiri, yaitu xiaomaiwondes.com. Saat ini, detik ini, rata-rata penjualan saya itu di kisaran 1,5 sampai 2 atau 3 juta per hari. Itu penjualan dari saya. Apakah ini benar-benar pure online? Semua pure online. Cuma terbagi-bagi teman-teman. Ada yang namanya orang-orang udah repeat order, ada yang benar-benar orang baru yang baru tahu dan beli, ada juga reseller. Jadi teman-teman, itu semua awal mulanya adalah dari online teman-teman, dan kebentuk lama-lama orang pelanggan yang udah beli, orang udah pernah beli lagi, ada orang ikut jualan. Jadi jualan online itu jawabannya apakah bisa menghasilkan dan apakah bisa buat gantungan hidup? Bisa. Saya sudah membuktikan detik ini. Nah, yang diperlukan apa teman-teman? Apakah saya orang pintar marketing? Tidak. Apakah saya jago marketing? Tidak. Saya belajar ini benar-benar autodidak teman-teman. Belajar dari nol, belajar dari posisi minus. Dari posisi benar-benar nggak tahu sama sekali. Memang basically-nya saya dulu kerja di dunia IT. Jadi yang namanya YouTube tahu, yang namanya dunia iklan ya tahu, sekedar tahu. Karena bagi orang IT ya mudah-mudah aja lah masuk ke situ, tinggal login, tinggal daftar. Itu kan udah ibaratnya udah makanan sehari-hari. Cuma fokusnya berbeda. Kalau saya dulu di dunia IT itu fokusnya adalah di bidang data center, di bidang server, di bidang komputer, misalkan dari benerin komputer, benerin jaringan, setting komputer, dan itu. Bahkan neronya lagi, saya utamanya endingnya itu gimana mengatur sebuah kampus dengan dunia IT-nya, kurang lebih gitulah ya. Nah, pada saat saya udah keluar kerja, yang jadi fokus saya gimana saya cara jualan lewat online. Yang lakukan saya dulu, pertama adalah dengan membanjiri. Otak saya waktu itu gimana caranya follower saya sebanyak-banyaknya di Instagram. Itu yang di otak saya yang saya paham, yang saya ngerti waktu itu gitu ya. Yang cara saya lakukan apa? Saya upload unlimited. Ya pokoknya semampu saya upload. Terus kedua saya like orang, komen di itu orang, follow unfollow Instagram orang sebanyak mungkin. Yang terjadi apa? Apakah jualan saya bagus? Iya, ada kadang nyantol, ada juga kadang pembeli yang dari situ. Tetapi semampu apakah saya mengklik itu, dan karena ada sesuatu juga yang menjadi rule-nya kayak Instagram gitu, saya sering melakukan follow unfollow. Yang terjadi apa? Saya diblok seminggu, 2 minggu kadang. Ladalah. Saya cari-cari tutorial di internet, di YouTube gitu ya. Caranya, banyakin follow. Bahkan sampai saya melakukan juga yang namanya beli follower. Saya beli follower terakhir itu dengan follower kurang lebih sampai 28.000. Apakah ada hasil closing dari situ? Yang saya rasakan tidak.
Karena kalau follower beli itu, mereka ini kan nggak tahu siapa. Beda pada saat kita bikin Instagram, followernya orang-orang yang memang tertarik dengan produk kita, walaupun sedikit, walaupun 100, walaupun 1000, kalau mereka tertarik dan membeli produk kita, dahsyat. Buat apa follower puluhan ribu, tapi cuman kerjaannya nge-like tanpa, bahkan nggak nge-like, nggak ngapa-ngapain mereka gitu. Nggak baikan. Akhirnya nggak ada closing. Sebenarnya pemikirannya sederhana itu, teman-teman. Nah, sampai pada suatu titik saya ini belajar mengenai dunia periklanan. Nah, awalnya saya dengar orang iklan tuh takut karena saya nggak punya modal duit untuk iklan. Mindset saya pernah coba-coba yang 100, 200, paling mentok tuh seingat saya dulu 300 per bulan. Saya setting iklan 300. Hasilnya zero, teman-teman. Waduh, terus piye gitu. Ya akhirnya ya kembali lagi dengan cara-cara manual itu yang saya lakukan. Dan itu tumbuhnya lambat sekali. Dan ternyata suatu saat saya kebetulan ketemu orang yang memang sudah bergelut di situ dan saya dikasih pencerahan. Oh mas, kalau ini caranya gini, iklan sama yang seperti yang saya lakukan. Cuma adalah mental tempur yang beda. Ya coba, bikinlah 50.000 sehari. Bagi saya 50.000. Lah guys, itu berat, gede banget. Sampai detik pun merasa berat gitu. Cuman kalau saat ini, dulu saya nggak berani dan duit saya juga nggak ada sebenarnya. Saat ini pun sebenarnya duit juga apa adanya aja gitu. Tetapi mentalnya beda. Saya bisa kalkulasi 50.000, saya cek. 50.000, saya tahu analisinya berarti per kliknya berapa per hari. Saya cek per kliknya misalkan 5.000. 5.000 kalau 50.000 dapat 10 klik. Nah, ada nggak closing dari 10 itu? Kalau dulu 300 sebulan, sekarang 50 per hari gitu ya. Kalkulasinya saya, dan itu ya minimal adalah yang kita dapatkan database, guys. Ternyata iklan itu yang diperlukan utama kalau saya saat ini, yang saya perlukan database. Jadi orang ngeklik dari website, dari klik gitu, saya arahkan ke web, dari web dia ngelihat tertarik, saya arahkan ke web, ke WA, dari WA nanti mimin follow up gitu. Karena minimal kalau iklan itu orangnya udah tertarget. Misalkan saya iklan somai saya gitu ya, somaiwonders.com, orang lihat, tertarik ngeklik dong. Minimal orang yang ngeklik itu udah ada interest. Ada pertama tahu, kedua ada sedikit ketertarikan. Nah, tinggal aja nanti kalau udah ngeklik, negosiasinya di admin. Jadi saya udah tahu ada, dalam sehari saya ngiklan 50.000 dapat berapa klik, yang closing berapa, tinggal dihitung. Apakah saya untung, apakah rugi, dan apakah iklan itu langsung profit? Tidak juga. Pasti butuh perjuangan, butuh proses. Nah, kalau teman-teman mau lebih jauh lagi, dalami ilmu-ilmu seperti ini. Nah, nyatanya kalau mau menghasilkan online, yang diperlukan ya ilmu online. Salah satunya ilmu penjualan. Kalau sampean teman-teman semua udah punya modal, ya gampang, tinggal hire aja orang-orang ahli di bidang digital marketing. Saya dulu pernah juga hire orang, sebulan itu saya membayar 4.500.000 atau 4 juta. Gitu. Bagi saya, wah gila, itu berat. Tapi ya pada saat mindset saya sudah rubah, wah insya Allah rezekinya datang. Dan ternyata bisa pengaruh ke penjualan saya. Walaupun saya nggak teruskan karena waktu itu kena ada problem, orangnya sakit kalau nggak salah, terus akhirnya saya teruskan aja sendiri gitu kan. Sementara saya masih saya mampu, saya teruskan aja dengan ya saya mengikuti gaya dia segala macam, saya modifikasi dengan sesuaikan dengan yang terkini gitu. Dan sampai detik ini saya pun masih belajar. Jadi untuk mendapatkan 1 juta per hari sangat mungkin, dan saya membuktikannya saat ini bisa. Dari kumpulan penjualan saya, profit ya, maksud saya yang saya ngomongin ini profit, bukan omset lagi. Jadi untuk berkali 500.000, 1 juta bisa, insya Allah bisa teman-teman. Jadi kalau sampean masih bingung juga, gimana sih? Ayo aja belajar bareng sama saya. Jadi ikut jualan produk saya. Caranya gimana? Silakan nanti kita WA-WA-an, lebih detailnya gimana. Ya intinya itu ilmu gimana kita menjual. Yaitu dengan, kalau saran saya gitu ya, memulai dengan cara beriklan. Nah, misalkan kok saya belum punya modal, gampang lagi. Caranya apa? Ikutlah dengan gaya saya. Kalau saya kan udah ngiklan nih, di Somai Wonder udah ngiklan. Kalau teman-teman mau ikut jualan, tinggal ngejual. Artinya nanti teman-teman udah dapat exposure-nya dari iklan saya minimal. Misalkan kalian teman-teman ada di Bekasi gitu. Udah, nanti misalkan ada yang order, ya udah tinggal arahin aja ke sampean di sana. Kalau udah sampean berani nyetok atau apa gitu ya.
Silahkan, jadi modal sampai beli produk saya untuk dijual lagi. Nanti marginnya kita udah ada. Misalkan mau jadi levelnya apa? Dropship, reseller. Ini berbeda. Kalau dropship untuk profitnya lebih kecil. Kalau reseller pasti profitnya lebih tinggi gitu kan. Dalam satu pack itu misalkan 30. Kalau reseller ya 30. Kalau 2 kali 3, 60.000 aja dapatnya. Ya biasanya kan 2.000 kali 30. Bener kan? 60.000 ya. Nah, dari satu pack aja teman-teman udah bisa mendapatkan 60.000 pada saat teman-teman jadi reseller. Kalau jadi dropship itu kisaran ya 30.000 separuhnya kurang lebih itu. Nah, mau level mana tinggal sampean aja gitu. Nah, ini bisa jadi sampai ngikutin menjual produk saya misalkan gitu ya, sambil belajar. Oh, nanti sambil nyari-nyari produk apa lagi yang lebih oke, lebih keren, dan intinya adalah proses belajar itu teman-teman. Jadi yang saya simpulkan adalah bahwa jualan online itu bisa. Dan saya sendiri pun detik ini juga masih belajar teman-teman. Bukan berarti saya sharing gini, saya jago, udah keren, enggak. Karena day to day-nya, hari per harinya itu selalu ada perubahan teman-teman. Selalu ada yang berubah, selalu ada yang harus dipelajari. Nah, semakin kita belajar bareng-bareng, insya Allah jalan itu terbuka, kita bisa saling support, yuk sukses berjamaah lah kalau bahasa saya gitu teman-teman. Jadi teman-teman mau belajar monggo silakan. Kalau memang ini ada video bermanfaat, teman-teman tertarik, pengen belajar seperti yang saya pahami ataupun sampai ada yang lebih paham, silahkan ayo kita saling berjamaah belajar. Silahkan bisa komen di YouTube saya nanti atau bisa nanti mau langsung WA silahkan ya. Jadi ayo kita teman-teman belajar dan kita sukses berjamaah melalui salah satunya dengan dunia online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.